Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat SPH, bagaimana kabarnya di hari ini? Semoga baik ya. Di dunia kerja yang semakin dinamis, kesehatan karyawan jadi fondasi yang paling penting untuk keberhasilan perusahaan dan juga kesejahteraan individu. Tapi di tengah banyaknya tuntutan pekerjaan, seringkali kesehatan karyawan ini jadi hal yang dinomorduakan alias nggak diutamakan nih. Padahal seperti yang kita tahu, kesehatan karyawan adalah fondasi yang paling penting dalam manajemen perusahaan dan juga untuk keberhasilan perusahaannya. Untuk itu di Semen Padang Hospital podcast kali ini kita bakal bahas mengapa layanan kedokteran okupasi penting bagi kesehatan karyawan. Dimana saat ini guys sudah bersama Dr. Nelmi Sylvia MKK SPOK yang merupakan dokter spesialis kedokteran okupasi kerja Semen Padang Hospital. Halo dok, selamat sore. Baik ya dok kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke dok, kita langsung aja nih dok. Iya, silahkan. Kira-kira sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kedokteran okupasi dan kenapa layanan ini itu penting bagi karyawan dok? Baik, kedokteran okupasi ini adalah salah satu dari cabang dari ilmu kedokteran yang memberikan pelayanan dan juga perlindungan kepada pekerja atau tenaga kerja untuk menciptakan tenaga kerja atau pekerja yang sehat dan produktif. Nah, ini memang sangat penting gitu ya bagi karyawan ataupun pekerja ya. Kenapa? Karena pekerja ini kan mempunyai risiko. Jadi di pekerja ini ada risiko mengalami kemungkinan gangguan atau penyakit pekerja dan juga kecelakaan kerja. Baik di semua jenis pekerjaan, apakah itu di pertambangan, apakah di konstruksi, atau mungkin di perkantoran, atau mungkin di bidang transportasi, ya semua pekerjaan itu ada resiko kecelakaan kerja dan juga resiko gangguan atau penyakit pekerja, sehingga dibutuhkanlah layanan kedokteran okupasi ini. Karena di layanan kedokteran okupasi ini kita ada layanan kedokteran untuk individu pekerja, ada juga untuk komunitas dalam di perusahaan. Yang prinsipnya ya tadi bagaimana menciptakan pekerja yang sehat dan produktif gitu. Baik dok. Nah kalau gitu, kenapa kedokteran okupasi ini berbeda dari layanan kesehatan yang sebenarnya sudah ada sebelumnya untuk para karyawan dok? Iya. Nah, kalau layanan kesehatan okupasi ini berbedanya adalah tentu kita melihat individu pekerja ini ya, dengan kita berfokus juga pada aspek pekerjaannya. Jadi kita melihat bagaimana pekerja ini bisa bekerja dengan kondisi kesehatannya. Nah, itu satu misalnya. Misal pekerja kita cek gitu kan, ada pemeriksaan prakerja, kemudian kita lihat apakah dengan kondisi kesehatannya dia bisa bekerja untuk itu. Nah, atau mungkin apa hal-hal yang harus diperlukan penyesuaian atau apa dengan pekerjaan yang akan dia dapatkan nantinya. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian termasuk juga bagaimana kita melihat pekerjaan itu mempengaruhi kesehatannya. Jadi kalau misalnya dia sudah bekerja, kemudian kita lakukan pemeriksaan kesehatan berkala atau MCU ya istilahnya. Nah, di situ kan kita bisa tidak hanya melihat kesehatan individu secara umum, tapi kita juga di situ bisa melakukan deteksi dini gangguan kesehatan atau penyakit bekerja. Misal ya, pekerja terbaik dan bising. Lalu kan kita dalam pemeriksaan MCU kita juga melakukan audiometri. Nah, dengan itu kita bisa tahu, oh ini apakah sudah ada ke arah gangguan pendengaran atau seperti apa. Nah, kemudian kita nanti bisa lebih lanjut lagi. Misalnya, oh gangguan pendengaran ini apakah memang akibat pekerjaan atau seperti apa. Nah, jadi melalui itu kita di situ mungkin perbedaannya dengan layanan kesehatan umum yang selama ini ada pada individu pekerja. Baik dok, berarti dia lebih ke physical things dibanding mentally ya dok untuk kedokteran okupasi ini? Semua, baik aspek fisik, mental semuanya. I see. Jadi artinya kita memberikan layanan kesehatan baik itu untuk fisiknya juga untuk mentalnya, kedua-duanya. Nah, based on your experience nih dok sebagai dokter okupasi, nah kira-kira apa aja sih hambatan dalam menggabungkan ilmu dalam kedokteran okupasi ini dengan manajemen HR dok? Nah, sebenarnya kita di layanan kedokteran okupasi ini pasti kita akan banyak berhubungan dengan bagian sumber daya tadi ya. Kenapa? Karena salah satu itu mungkin yang penting ketika misalnya
bagian SDM mengirim ke kita, oh ini apakah pekerja ini dengan kondisi kesehatan bagaimana untuk pekerjaannya. Nah di situ kan kita bisa nanti memberikan penilaian ya, memberikan pemeriksaan, lalu kita memberikan rekomendasi apa yang tepat, misalnya apakah pekerja ini perlu penyesuaian atau seperti apa. Sejauh ini sebenarnya selagi komunikasi masih baik, itu tidak ada hambatan seharusnya, karena justru kita memberikan dengan adanya layanan okupasi ini para HRD itu bisa terbantu gitu. Ini misalnya ini gimana nih kondisi kesehatan seperti ini, udah bisa balik kerja atau belum. Nah kita bisa menentukan hal itu gitu kan, kita bisa menilai, lalu kita bisa memberikan rekomendasi apa yang tepat sehingga pekerja tadi yang sakit dia masih bisa bekerja kah dengan kondisi kesehatannya, apakah perlu penyesuaian, dan tentu juga kita mempertimbangkan bagi juga perusahaannya tidak merugikan perusahaan juga. Jadi mempertimbangkan kesehatan karyawan dan juga mempertimbangkan daripada produktivitas perusahaan. Baik, berarti bekerjanya berdampingan ya dok bersama HR, bukan di atas maupun di bawah HR. Iya, betul. Nah, kalau dalam tadi kan seperti yang dokter sudah jelaskan juga, dalam pemantauan mungkin ada karyawan yang sempat sakit, kemudian proses pemantauannya itu seperti apa dok sampai dia bisa dinyatakan bisa bekerja lagi jika memang ada permasalahan atau penyakit gitu dok? Iya, jadi sebenarnya kalau kita itu kan dalam dunia kesehatan kerja itu kan ada namanya pemeriksaan kesehatan berkala ya, kerja. Itu biasanya kita lakukan bisa saja setiap tahun atau tergantung ya kebijakan perusahaan. Nah misalnya kalau sudah dari hasil pemeriksaan itu sebenarnya selain tadi melihat bagaimana kesehatan individu pekerja itu secara umum, kita juga bisa tadi yang saya sampaikan melalui layanan kedokteran okupasi, kita bisa juga menilai apakah ada kemungkinan gangguan kesehatan atau penyakit akibat kerja tadi. Nah dari hasil tadi kita bisa tahu, misalnya ada kemungkinan ke arah ini udah ada gangguan. Tentu kita bagaimana itu tidak sampai jatuh sakit berat atau sepertinya, maka kita bisa memberikan edukasi ya, dan bisa memberikan rekomendasi seperti apa, termasuk juga kalau misalnya secara klinis ini perlu diterapi, ya kita bisa juga terapi. Nah, tergantung apakah terapi membutuhkan spesialistik atau tidak. Kalau misalnya sudah membutuhkan spesialistik, tentu kita bisa rujuk ke dokter terkait gitu ya. Nah itu dokter spesialis terkait. Tapi kalau misalnya masih bisa kita terapi dengan kita, maka kita terapi ya. Nah itu satu. Kemudian tadi yang terkait kapan dia bisa kembali bekerja, ya tergantung tadi kepada hasil pemeriksaan tadi. Jadi hasil pemeriksaan tadi kita lihat nih sejauh mana nanti hasil kondisi kesehatannya seperti apa. Lalu job demand-nya seperti apa. Nah apakah kondisi kesehatan dengan job demand ini sudah sesuai? Ya kan, kalau belum sesuai, apakah dia masih harus pengobatan dulu baru bekerja lagi, atau dia bisa bekerja sambil berobat, mungkin bekerjanya perlu penyesuaian. Nah ini tergantung kepada kasus-kasusnya seperti itu. Baik dok, nah ini mungkin yang sempat membingungkan juga nih dok awalnya, kirain si kedokteran okupasi ini cuma akan melayani permasalahan fisik nih dok, kayak misalkan penyakit fisik gitu ya dok. Tapi ternyata juga tentang kesehatan mental nih dok. Nah kira-kira berdasarkan pengalaman dokter juga, peran layanan kedokteran okupasi ini dalam mendukung kesehatan mental seperti apa dok? Baik, jadi kalau kita berbicara masalah kesehatan pekerja, itu sebenarnya kalau kita lihat dari sumber pajanannya di pekerja itu sebenarnya ada 5 ya. Ada aspek fisik, ya kan, ada aspek biologi, ergonomi, kimia, dan psikososial. Nah, salah satunya adalah aspek psikososial tadi. Nah, aspek psikososial tadi yang berdampak terhadap kesehatan mental pekerja, mungkin salah satunya. Apa saja yang termasuk dari hazard psikososial tadi? Misalnya contohnya adalah beban kerja yang berlebih. Nah, itu kan bisa menimbulkan stres kerja pada pekerja, atau misalnya ada hubungan yang tidak baik antara atasan dengan bawahan, atau hubungan yang tidak baik sesama rekan kerja. Nah, itu bisa menimbulkan stres kerja. Nah, ini kita di layanan okupasi bisa mengidentifikasi hal itu. Jadi, di dalam pemeriksaan kesehatan berkala itu kita bisa masukkan dalam item pemeriksaan. Misalnya tentu kita lihat, kita identifikasi dulu apakah ada pajanan psikososial tadi. Misalnya, ada beban kerja yang berlebih. Nah, tentu dengan itu kita lihat
kita bisa ukur nanti, kita menggunakan berbagai instrumen ya untuk menilai apakah pekerja ini mengalami stres atau tidak. Stresnya itu apakah sedang, tinggi atau rendah gitu. Nah, dari hasil itu nanti kita bisa ketahui gitu kan. Kemudian tentu secara klinisnya kita juga bisa melihat dampaknya udah sejauh mana nih, apakah hanya sekadar stres ringan atau mungkin sudah sampai ke arah depresi atau seperti apa, memerlukan pengobatan, tentu kita sesuaikan dengan kasusnya. Jadi kita bisa terapi juga, kalau misalnya terapi itu membutuhkan ranah spesialistik lain kita rujuk, tapi kalau misalnya bisa ke terapi dengan kondisinya mungkin kita berikan obat juga bisa. Kemudian itu tentu kita berikan juga namanya tata laksana okupasi tadi, artinya bagaimana pekerja ini bisa bekerja dengan kondisi tadi, apakah dia harus mengurangi beban kerjanya atau seperti apa, dan bisa juga kita teruskan rekomendasi ke perusahaannya seperti apa seharusnya bekerja sehingga pekerja ini tidak mengalami stres tadi, seperti itu. Nah, mungkin bisa dicontohkan lagi nih dok, contoh layanan spesifik yang disediakan dalam kedokteran okupasi, seperti pemeriksaan rutin itu seperti apa, terus konseling yang disediakan itu juga seperti apa dok? Ya, jadi layanan kedokteran okupasi itu salah satunya itu adalah surveillance kesehatan. Nah, surveillance kesehatan itu adalah pemeriksaan kesehatan pekerja. Jadi pemeriksaan kesehatan pekerja itu ada pemeriksaan pertama prakerja. Jadi idealnya itu kan kalau sebelum bekerja itu ada pemeriksaan kesehatan. Mungkin ini belum umum ya. Umumnya biasanya mungkin di masyarakat kita, biasanya kan kalau ada pekerjaan tuh harus ada surat keterangan sehat seperti itu ya. Tapi kalau yang ideal itu adalah mungkin ada beberapa perusahaan yang menginginkan ada pemeriksaan prakerja. Biasanya gini, misalnya ada pekerjaan untuk operator apa gitu ya, kemudian dia membutuhkan pemeriksaan kesehatan, apakah itu dengan kesehatannya itu akan cocok dengan pekerjaan tadi. Nah, itu nanti kita lakukan pemeriksaan. Nah, itu namanya pemeriksaan prakerja. Jadi memeriksa kesehatan pekerja sebelum ditempatkan. Nah, itu dia. Jadi kita periksa itu, kemudian ada pemeriksaan kesehatan berkala tadi. Nah, ini yang kita lakukan secara berkala, misalnya tahunan gitu kan, kita lihat tidak hanya melihat kesehatan pekerja secara umum, tetapi juga kita melihat mendeteksi dini apakah sudah ada gangguan kesehatan atau penyakit akibat bekerja pada pekerja tersebut. Nah, tentu di dalam pemeriksaan kesehatan berkala ini kita juga mengidentifikasi apa saja pajangan atau hazard yang ada di tempat kerja sehingga kita bisa menentukan pemeriksaan yang tepat. Misalnya pekerja yang terpajan bising mungkin perlu audiometri, ya kan? Atau pekerja yang terpajan bahan kimia mungkin perlu biomonitoring, atau pekerja yang mungkin ada resiko gangguan muskuloskeletal, ya kan? Atau misalnya hazard ergonomi yang tinggi, mungkin kita perlu melakukan penilaian apakah sudah ada gangguan muskuloskeletal dan sebagainya. Nah, jadi itu yang kita lakukan pemeriksaannya. Termasuk juga ada pemeriksaan khusus ya, kalau ada kondisi misalnya ada penyakit kronik yang perlu pemeriksaan khusus terkait nanti mungkin dia pekerjaannya dan sebagainya kita lakukan, termasuk pemeriksaan akhir kerja. Nah, pemeriksaan akhir kerja ini biasanya kita lakukan itu pada mau memasuki pensiun biasanya ya. Nah, itu kita lakukan apakah ya, karena kadang-kadang kan perlu juga kita tahu bagaimana apakah di pekerjaan ini ada masalah kesehatan enggak, atau mungkin ada masalah karena pekerjaan yang didampakkan pekerjaan terhadap kesehatannya. Tentu bisa kita deteksi lebih awal, tentu dengan melakukan pemeriksaan tadi. Kemudian bentuk konselingnya yaitu tadi. Jadi kalau misalnya kita ada temuan ketika kita melakukan pemeriksaan berkala tadi, tentu kita sesuaikan dengan kasusnya. Nah, mana yang perlu kita berikan edukasi, tentu kita berikan edukasi sesuai dengan masalahnya. Tentunya terkait edukasi dalam hal bidang okupasi ya. Misalnya pekerja ini misalnya bekerja dengan bising, nah, tentu harus ada edukasi bagaimana dia harusnya menggunakan APD yang baik, ya kan? Bagaimana dia harus melakukan pemeriksaan berkala terhadap pemeriksaan kesehatannya dan yang lain terkait tentu bagaimana pekerja ini bisa sehat seperti itu. Oh, baik dok. Nah, mungkin agak keluar dari ini, dari kedokteran okupasinya dikit nih dok. Kira-kira apakah proses kayak acara rekreasi para karyawan itu juga bagian dari okupasi kedokteran dok? Itu mungkin bisa menjadi bagian daripada rekomendasi kita mungkin nanti. Misalnya salah satu rekomendasi kan bisa saja nanti kalau misalnya sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa kita kan tidak hanya ke individu pekerja ya, targetnya juga ke perusahaan. Salah satu misalnya dari hasil medical check up ternyata ini perlu rekomendasi seperti tadi, perlu lakukan pool rekreasi. Itu bisa saja kita rekomendasikan tergantung nanti kasusnya seperti apa.
baik dok. Nah, kayaknya kedokteran okupasi ini juga masih kurang lazim ya dok. Maksudnya di telinga Genia pun masih ini ya dok. Nah, kira-kira gimana nih cara dokter mengedukasi karyawan tentang pelayanan kedokteran okupasi ini? Iya, memang pertama memang layanan okupasi ini masih jarang ya di Indonesia. Artinya kemudian kenapa? Karena memang dokter okupasi memang juga masih belum banyak. Nah, jadi memang masih belum tersosialisasi ya kita dengan kedokteran okupasi. Tentu salah satu upaya kita adalah kita tahu bahwa stakeholder gitu itu adalah individu pekerja dan juga perusahaan, kan termasuk institusi pekerjaan ya. Jadi tidak harus swasta atau perusahaan, bisa juga institusi pekerjaan manapun, lembaga atau apa ya kan yang ada pekerja itu bisa kita berikan layanan kedokteran okupasi tadi. Tentu kita melakukan sosialisasi ya, sosialisasi dengan melalui berbagai media sosial, tentu salah satunya ya seperti apakah melalui YouTube mungkin yang kita lakukan, atau melalui radio tadi ya, atau mungkin melalui Instagram dan yang lain, dan juga mungkin bisa langsung kita melakukan kunjungan ke perusahaan atau institusi pekerjaan tersebut dengan mensosialisasikan bahwa kita sudah ada layanan kedokteran okupasi yang fokusnya adalah bagaimana menciptakan pekerja yang sehat dan produktif tadi. Nah, saya kira itu yang harus kita lakukan ke depan sehingga memang bisa termanfaatkan layanan kedokteran okupasi ini. Benar, karena harfiahnya karyawan itu aset perusahaan juga ya dok? Betul. Ya. Oke. Nah, terakhir nih dok, di era digital dan pasca pandemi ini, gimana teknologi dan juga telemedicine dapat meningkatkan akses ke layanan kedokteran okupasi menurut dokter? Iya. Jadi telemedicine ini kan salah satu kita menggunakan ya teknologi ya untuk teknologi informasi untuk kita memberikan layanan kesehatan jarak jauh tadi. Apakah melalui telepon ya, video dan lain ya. Nah, saya kira itu memungkinkan saja untuk layanan okupasi, tentu pada kasus-kasus di mana memang kita pemeriksaan kesehatan secara fisik secara langsung mungkin bisa dilakukan secara virtual. Nah, kalau itu memang memungkinkan tentu bisa kita lakukan gitu ya. Nah, layanan itu misalnya tadi pada kasus yang stres kerja tadi, nah itu memungkinkan saja kita lakukan gitu kan secara online telemedicine tadi. Tapi kalau misalnya pemeriksaannya butuh pemeriksaan yang harus kita bisa langsung, misalnya pasien pasca stroke, lalu kita harus menilai dia apakah sudah bisa masuk kembali bekerja. Nah, itu tentu kita perlu pemeriksaan lebih komprehensif. Tentu kita tidak mungkin dengan telemedicine, mungkin harus kita periksa langsung. Jadi kita lihat kepada kasusnya, tapi itu memungkinkan saja. Baik dok, mungkin ininya dok, closing statementnya tentang kedokteran okupasi ini, especially di Semen Padang Hospital dok. Ya baik, jadi kita sekarang di Semen Padang Hospital sudah memiliki layanan kedokteran okupasi dengan harapannya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan produktivitas ya dan kesehatan daripada pekerja kita di Sumatera Barat ini. Jadi kita harapkan mungkin kalau ada individu pekerja atau mungkin perusahaan yang membutuhkan layanan kedokteran okupasi itu bisa datang ke Semen Padang Hospital, karena kita punya layanan kedokteran okupasi yang tadi saya sampaikan, ada layanan kedokteran individu yang kita di situ ada melakukan pemeriksaan kesehatan pekerja ya, seperti pemeriksaan kesehatan berkala dan yang lainnya. Kemudian kita ada mendiagnosis ya penyakit akibat kerja, menilai kecacatan dan yang lain. Kemudian ada juga kita memberikan layanan kesehatan komunitas kepada perusahaan. Kita bisa melakukan analisis medical check up ya pada perusahaan, melakukan penilaian risiko kesehatan dan keselamatan kerja, kemudian membuat program kesehatan kerja pada perusahaan dan yang lain. Jadi semoga dengan informasi ini masyarakat menjadi lebih tahu dan bisa memanfaatkan adanya layanan ini, tentunya sesuai dengan tujuan dari layanan itu sendiri adalah untuk pekerja yang sehat dan produktif. Baik, terima kasih dokter waktunya. Baik, sahabat SPH, terima kasih untuk Anda yang sudah mencermati Semen Padang Hospital Podcast kali ini. Anda dapat kembali mencermati podcast Semen Padang Hospital di YouTube dan juga radio Klasi 103,4 FM. Untuk itu saya dan juga dokter pamit. Assalamualaikum and then see you.